Halo guys, balik lagi di channelnya Aset Crypto World. Kali ini kita akan bahas tentang chart Bitcoin. Ini hari ini lagi hijau ya, sekarang harganya sekitar 16.737. Kemarin low-nya sempat di 16.300-an gitu ya. Selain itu nanti gue juga akan bahas terkait dengan isu di mana Genesis dan DCG ini ada minjem duit ke Gemini, dan sekarang Gemini clients-nya itu mau minta duitnya balik gitu ya, karena sekarang di Gemini pun withdrawalnya di stop gitu ya. Dan kira-kira kita akan cek kira-kira nanti kondisi kriptonya ini, kalau misalkan ini kejadian beneran, kita akan bahas permasalahannya ini kurang lebih gimana, jadi biar kalian lebih update gitu ya. Oke, jadi pertama-tama kita akan bahas dulu untuk chart Bitcoinnya ya. Di sini kalau kita bisa lihat sekarang Bitcoin ini support besarnya itu masih di area sekitar 15.500 yang kemarin ini ya. Ini gue tandain area gini karena di sini terjadi banyak semacam wick gitu ya. Artinya candlenya hanya nggak sampai sehari gitu ya, dia balik lagi, intinya seperti itu. Nah, jadi makanya ini merupakan support yang cukup kuat gitu. Dan di sini sekarang ada support satu lagi di mana di area sini, sekitar sini ya guys ya. Ini gue akan taruh garis. Di areanya itu di sekitaran sini nih, sekitar 16.500 lah mungkin yang kita buletin. Nah, di situ ada support yang cukup nahan dari semenjak tahun lalu, sekitar 16 Desember lah gitu ya. Itu nahan, dan sekarang resisten ada di berapa? Resisten ini ada di sekitar di sini guys ya. Sekitar 16.900 lah intinya seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin mau coba cari trade setup short gitu ya, teman-teman bisa nunggu di area 16.900 ataupun 17.000. Dan kalau kita lihat ke samping, di sini juga ada beberapa area yang disentuh ya. Ini sekali, ini 2 kali, 3 kali, sini 4 kali, ini 5 kali sempat ke reject, ini 6 kali juga ke reject. Maka proyeksinya ke depan adalah dia bisa retest untuk area 17.000. Ini mungkin juga bisa jadi karena January effect ya, dimana tahun baru gitu, dan istilahnya orang Wales dan institusi-institusi juga istilahnya udah selesai lah liburannya dan coba mau nyari duit lagi gitu ya. Dan karena istilahnya dari kemarin market bearish, maka otomatis dari kita lihat kemarin market itu dominannya short gitu ya. Makanya ini mungkin mau di long lagi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik mungkin boleh coba di area 17.000. Kalau misalkan altcoin lainnya kalian juga bisa cek. Kalau once BTC cek ke 17.000, kalian bisa short altcoin lainnya. Tapi pastikan untuk lihat juga untuk support dan resistennya ya. Semoga oke areanya gitu ya. Jangan main asal short atau long aja karena BTC-nya mungkin ke area 17.000 gitu ya. Oke, nextnya proyeksi Bitcoin. Di sini kalau secara 4 hour ada chart pattern yang namanya double bottom di sini ya. Di sini ada double bottom tapi tidak rapi ya. Kenapa tidak rapi gitu? Karena di sini ada 2 wick yang bikin dia jebol gitu ya. Lalu double bottom di sini sih kita lihat di bottom pertama sih kurang rapi ya, karena literally hanya 2 candle dan satunya wick. Tapi di sini kita bisa lihat ya ada beberapa candle yang cukup suportif lah gitu ya di sini. Jadi apakah ini disebut double bottom gitu ya? Ini akan disebut double bottom kalau misalkan dia retest di 17.000 gitu ya. Jadi dia lewat 17.000 lalu dia retest gini ya. Nah, di sini baru kita bisa sebut ini double bottom dan kita bisa entry untuk mungkin long di sini dengan stop loss yang cukup ketat, mungkin hanya 10-20% dari harganya gitu ya. Lalu mungkin nanti dari situ dia akan naik mungkin ke area 17.600 ataupun sampai dengan 18.000, itu masih possible banget gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat berita outlook ekonomi sekarang sih masih belum terlalu jelas ya, karena balik lagi ini masih awal tahun dimana semua metrik, semua perhitungan itu masih akan ulang dari awal gitu ya. Jadi kita bisa tunggu dulu, agak sabar gitu ya untuk masuk trade Bitcoin, saham apapun itu agak sabar dulu, nggak apa-apa. Nah guys, jadi lagi ada berita di mana pengguna Gemini Earn itu mengajukan arbitrase class action terhadap Genesis dan DCG. Nah, arbitrase class action ini apa sih gitu ya? Dimana arbitrase class action ini adalah proses penyelesaian perselisihan. Jadi ketika arbiter, pihak ketiga yang netral itu menyelesaikan perselisihan antar pihak. Dan biasanya ini alternatif dari gugatan class action ya. Nah, ini biasanya sifatnya sukarela dan kurang formal, namun keputusan dari hal ini bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan banding gitu ya. Dan hal ini membuat prosesnya lebih cepat dan lebih murah dibanding gugatan class action gitu. Jadi misalkan kalau emang beneran ini kejadian untuk diajukan arbitrase class action, maka otomatis
apapun hasilnya itu bisa langsung mempengaruhi crypto market gitu ya. Nah ini ringkasannya seperti ini. 3 pengguna Gemini Earn itu mengajukan permohonan arbitrase class action terhadap Genesis dan DCG pada 30 Desember 2022 lalu. Nah kemudian pihak penggugat ini menuduh Genesis itu udah gagal mengembalikan aset digital mereka dan semua pengguna Gemini Earn seperti yang dipersyaratkan berdasarkan perjanjian utama. Lalu Genesis itu dulu terlibat dalam transaksi palsu perusahaan induknya itu DCG untuk menyembunyikan kebangkrutan. Nah jadi di sini diklaim bahwa Genesis itu emang udah bangkrut pada musim panas 2022 lalu tapi menyembunyikan kebangkrutan dari pelanggannya. Nah gimana dia nyembunyiin kebangkrutannya? Dengan cara menukar hak untuk menagih utang senilai 2,3 miliar US dollar dari Genesis terhadap hedge fund crypto 3 Arrows atau 3AC yang udah bangkrut ya, dengan yang namanya Promissory Note senilai dengan 1,1 miliar yang jatuh tempo pada 2033. Nah istilahnya dari utang ini, dari hak menagih utang ini pun udah hilang ya, karena duitnya pun udah habis, udah hilang, karena 3AC Capitalnya pun ya udah bangkrut gitu loh. Jadi kayak ya udah duitnya nggak ada lagi guys gitu ya. Nah jadi pihak Genesis dan DCG ini berutang sama Gemini dan kliennya sekitar 900 juta dolar. 900 juta dolar itu sebanyak apa di dunia kripto? Sekarang market cap kripto kurang lebih hampir 800 miliar lah gitu ya. Nah ini 900 juta ini kurang lebih hampir 1-2% ya. Dan ini lumayan berasa juga karena balik lagi kalau misalkan sebagian aset yang dijual adalah altcoin, baik itu maupun Bitcoin ataupun Ethereum, maka sekali didam itu cukup berasa ya. Crypto market bisa minus mungkin kayak 20-30% lagi kayak dam yang kemarin-kemarin pada saat FTX collapse gitu ya. Nah di sini pemimpin Gemini ini memberikan tenggang waktu hingga 8 Januari untuk berkomitmen menyelesaikan masalah ini. Nah kalau masalah ini misalkan sampai dengan 8 Januari nggak ada titik terangnya, maka otomatis tadi ya yang arbitrase class action akan dilakukan. Nah ini emang udah diminta, udah setelah 6 minggu itu nggak ada niat baik ya untuk menyelesaikan masalah ini. Itu mereka selalu menghindari main ayam-ayaman, intinya seperti itu. Nah ini yang membahayakan apa sih gitu ya? Ini membahayakan adalah di bagian ini guys, di mana bagian arbitrase class action gitu ya. Karena kalau misalkan nanti pihak ketiga ini ngomong Genesis dan DCG harus ganti ke Gemini Earn gitu ya. Kalau diganti dengan aset kripto nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan diganti dengan aset fiat itu yang jadi bermasalah. Ataupun contoh arbitrase class action ini pihak ketiga ngumumin kalau misalkan Genesis dan DCG harus ganti ke Gemini Earn, tapi harus gantinya langsung ke usernya gitu ya. Nah itu lebih bahaya lagi karena istilahnya mereka berarti harus mencairkan kriptonya jadi duit fiat baru lalu nanti digantikan ke orang-orang gitu ya. Sebenarnya di sini hal yang paling berbahaya adalah salah satu pihak ini dengan aset kripto yang sangat banyak itu mencairkan duitnya untuk mengganti orang-orang dengan fiat gitu ya, dengan fiat maksudnya USD bukan USDT gitu ya. Itu yang bahaya gitu loh. Hal yang lumayan mungkin bisa terjadi adalah Gemini Earn akan gantiin sesuai dengan kripto yang mereka taruh di situ. Jadi kalau misalkan contoh naruh 1 BTC, 2 BTC akan diganti dengan BTC juga gitu ya. Itu maka akan lebih aman gitu ya. Cuma balik lagi orang-orang yang udah kena Gemini Earn ini otomatis rata-rata sebagian besar akan menjual kriptonya karena tahu gue pengguna Gemini Earn ini juga nggak terlalu advance dengan kripto, banyak kan orang-orang awam yang istilahnya punya duit nganggur dan diinvestasikan dan sekarang istilahnya duit-duitnya lagi ditahan nggak bisa di WD, otomatis pada mulai fear lah, pada mulai stres gitu ya. Nah ini beritanya kita bisa tungguin sampai dengan 8 Oktober gitu ya, karena 8 Oktober nanti mereka baru bisa istilahnya mengajukan class action ini. Kita berharap aja pihak ketiganya yang emang beneran bagus, yang emang bullish dengan kripto, jadi istilahnya penggantiannya pun dengan kripto, nggak main langsung ganti dengan fiat USD gitu ya. Jadi istilahnya market kripto pun akan lebih aman dan ada peluangnya untuk naik gitu ya. Nah cuma balik lagi itu yang gue ceritain merupakan hanya semacam worst case-nya ya. Jadi itu belum tentu kejadian, belum tentu juga beneran gitu ya. Itu hanya semacam proyeksi gue, opini lah gitu. Kalian harus pandang itu sebagai opini. Kalau misalkan kalian punya opini lain, punya pandangan terhadap masalah ini silakan, dan kalian harus trading lah berdasarkan opini atau pandangan kalian itu biar istilahnya lebih cuan dan lebih oke gitu ya. Ini Bitcoin kalau kalian mau short boleh coba antri di angka 17.000. Ini karena market lagi lumayan sideways ya.
Dan di sini gue melihat ada potensi untuk antri di 17.000, lalu nanti bisa coba untuk di short gitu ya. Kalau menurut kalian 17.000 ketinggian, kalian bisa coba antri di area sini sekitar 17.300 sampai dengan 17.400, dan juga di sekitar area sini nih sekitar 17.900 gitu ya. Tapi untuk naik ke sini menurut gua agak sulit gitu ya, karena kita melihat dari secara ekonomi dan secara duit Wales pun udah mulai takut-takutan gitu ya, karena kripto 2023 ini belum kelihatan banget nih arahnya mau kemana gitu ya. Masih awal tahun, beritanya kita belum tahu mau digerek kemana gitu ya. Cuma balik lagi, buat kalian yang mau trade cukup hati-hati gitu ya. Gua sejauh ini sih mau ngurang-ngurangin trade, gue lebih ke fokus untuk DCA Bitcoin dan juga Ethereum. Ethereum agak kurang, gue nanti akan DCA mungkin setelah Maret ya. Setelah Shanghai upgrade-nya mulai, itu orang-orang yang staking bisa lepas, jadi mungkin ada orang-orang yang jual, dia akan ngedam, mungkin kita bisa serok sedikit lah gitu ya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.